Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 190, Iwan, yang baru masuk ke tempat kerjanya, tiba-tiba disambut dengan pembicaraan yang membuatnya serasa begitu sesak mendengarnya. Bagaimana tak demikian, Susanti mantan ceweknya itu, tanpa rasa segan, ia mengatakan akan mengajak teman-temannya ke sebuah diskotik bersama cowoknya masing-masing. Saat mendengar hal itu, Iwan tak menyangka jika Susanti itu sudah berubah sekali semenjak pekerjaannya berganti, semenjak lama tak bertemu. Lalu Iwan yang baru masuk itu ditanya oleh seseorang. Langsung saja, orang itu memanggil, "Hei kamu cleaning service, temanmu yang kemarin mana nih? Kok nggak kelihatan di sini? Apa dia kagak masuk? Telat atau gimana ya?" Iwan menjawab, "Oh itu Mbak, ceritanya tadi teman saya mau berangkat kerja, tapi tiba-tiba ia merasa tak enak badannya. Jadinya ia nggak bisa masuk di hari ini." Yang bertanya itu pun lalu menjawab, "Dasar alasan saja temanmu itu. Masa baru pertama kali kerja, langsung membolos gini, tanpa pemberitahuan pula. Emangnya ini perusahaan milik ayahnya apa? Kok seenaknya sendiri?" Ketika mendengar hal yang demikian, Iwan pun bersikap biasa, tak menunjukkan yang berlebih, meskipun ia tahu Kenshin memang anaknya pemilik perusahaan ini. Lalu ia pun menjawab, "Iya Mbak, nanti saya akan bilangkan ke teman saya, kalau nggak masuk kerja itu harus pakai surat." Saat Iwan ditanya seperti itu, Susanti pun melihatnya, kemudian dirinya ikut-ikut bicara pula. Susanti itu berkata, "Hei Iwan, katakan ke temanmu itu ya, besok kalau masuk kerja, suruh dulu mencuci mobil milik cowokku ini, biar tambah semangat kerjanya. Entar jangan khawatir, akan kuberi uang tipsnya. Bilangin itu ke temanmu Wan, agar dia nggak bolosan kerja." Hahaha, Susanti tertawa. Iwan pun mendengarnya, namun tak menanggapi, tak menjawabnya. Terkesan hanya diam saja, melihat pun juga tidak, hingga hal itu membuat Susanti malah jadi tersinggung. Lalu ia berkata lagi, seperti menunjukkan marahnya, "Oh dasar luan, dibilangin malah cuek gitu. Lu kerja cleaning service aja masih sombong. Ini lu lihat gua, lebih sukses dari kamu. Udah nggak kaya dulu, hidup itu harus maju. Nggak kayak kamu, masih pakai motor jadul aja. Pekerjaan pun tak berganti. Gimana punya pacar lu, kalau hidup susah terus?" Perkataan Susanti itu sungguh begitu menusuk hati. Apalagi teman-temannya di sini malah tertawa semua, nampak suka sekali melihat Susanti yang bicara seperti itu. Iwan pun sebenarnya tersinggung sekali akan kata-kata itu, namun karena menyadari tujuan kerjanya di sini untuk membantu Kenshin menemukan masalah, Iwan pun bersabar hati. Ia tak menanggapi, ia hanya melanjutkan pekerjaannya. Di lain tempat, di pagi ini, Ririn sudah berangkat dari kantornya. Ia menuju ke perusahaan lain untuk mengumpulkan data seperti yang diminta oleh kantor pusat. Waktu pun berjalan. Sekarang sudah jam 11 siang. Iwan masih melakukan pekerjaan. Tak lama kemudian, Ririn pun datang. Kini dirinya sudah menginjakan kaki ke tempat ini. Kenshin yang masih tinggal sendiri di tempat kos itu. Setelah beberapa saat tertidur, kini Kenshin nampak mengambil handphonenya, lalu dilihat olehnya. Ternyata keduanya tak menyala. Kenshin pun segera mencari pengisi baterainya. Di saat disambungkan, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Tanda seseorang telah menelpon. Terlihat nama Kauri. Kenshin pun mengangkatnya. "Halo Kauri." Kauri pun segera bertanya, "Dari mana aja nih, kok baru bisa aktif handphonenya?" Kenshin menjawab, "Iya tadi mati semua, baterainya habis Kauri. Ini aja baru ngecas kamu telepon." Kauri menyahut, "Oh gitu ya." Lantas ia bertanya, "Lagi di mana nih kamu? Apalagi kerja ya?" Kenshin menjawab, "Aku lagi di rumah nih." Kauri pun menyahut, "Oh jadi di rumah ya kamu? Nggak kerja hari ini?" Kenshin lalu bicara, "Ceritanya aku tadi mau berangkat kerja, tapi tiba-tiba pusing, jadi aku batalin." Kauri lalu menyahutnya, "Apa kamu sakit nih? Masuk angin kali?"
Karena kan tadi malam, kamu nggak pakai jaket gitu. Terus keadaannya, sekarang gimana nih? Kenshin menjawab, ini aku udah baikan. Abis tidur sebentar tadi. Kaori lalu bicara, entar aku ke rumah kamu ya. Sehabis dari kantor, Kenshin menjawab, aku ini nggak di rumah Kaori. Maksudnya, aku saat ini tinggal di tempat kos. Ini lagi sendiri. Mendengar itu Kaori malah bertanya lebih. Kok sakit malah sendiri sih? Di tempat kos pula. Terus makan kamu gimana tuh? Aduh Kaori perhatian banget nih. Lalu Kenshin pun menjawab, ya namanya nggak enak badan. Aku malas makan Kaori. Aku hanya minum kopi tadi. Kaori lalu menyahut, kok gitu sih kamu? Sakit kok malah malas makan? Aku entar anterin makanannya. Alamat kosnya di mana nih? Aku tak kesana entar. Kamu kirim pesan ke WA ya. Tulis alamatnya, lokasinya pula. Kenshin lalu menjawab, jangan Kaori, aku malah jadi ngerepotin kamu. Kaori menjawab, ngerepotin apa sih? Kamu sakit gitu kok, aku dibilang ngerepotin. Aku kesana pokoknya. Entar aku bawain makanan. Kamu harus makan ya. Kenshin, yang mendapat penegasan bicara itu. Kaori yang bersikeras, akan ke tempatnya. Lalu ia pun menjawab, ya udah kalau mau kamu gitu. Aku kirim alamatnya nih. Kenshin menulisnya, lalu dikirimkanlah ke Kaori. Sementara, di saat yang sama, di jam segini pula, Sirena Larrazati, sang pemilik usaha roti, mendapat peringatan lagi. Jika tempat sewanya hanya tinggal beberapa hari, kali ini, dirinya harus angkat kaki. Karena tempatnya ini akan dibangun properti. Sirena pun mengerti. Lalu ia berencana akan mencari tempat lain. Dibukalah sebuah alamat di semua media sosial. Sirena itu melihat-lihat tempat-tempat yang disewakan. Ia memperhatikan manakah yang cocok untuk usahanya. Sementara itu, ayahnya Kenshin, yang kini ada di perusahaan besarnya, sedang ada meeting dengan beberapa koleganya. Lalu dibahaslah suatu hal-hal yang penting, termasuk pula mengenai perusahaan yang tempo hari mengalami masalah. Sekarang, telah berubah drastis. Perusahaan itu kini telah menjadi berkembang, omsetnya pun tinggi. Oleh karena hal itu, di rapat tersebut, membicarakan pula siapa-siapa orang yang cakap bekerjanya. Sejumlah pegawai pun disebut, termasuk pula nama Ririn, yang tak lain temannya Kenshin. Lalu bersama itu, ada pula nama wanita, yang disebut, sangat membantu sekali, dalam perkembangannya. Ternyata, Sirena Larrazati, turut pula menjadi pembicaraan. Singkat cerita, diputuskanlah di hari itu. Karena memandang, perusahaan itu, semuanya sudah berjalan normal. Ayahnya Kenshin, kini berencana, akan memperluas jaringannya, memperbesar perusahaannya. Rencananya, akan dibangun sejumlah usaha, dibukalah lahan pekerjaan, termasuk pula, akan mendanai semua, membangun kembali, perusahaan Sirena, yang kemarin, yang terhenti, karena kebakaran itu, akan dijalankan lagi, dengan modal usaha, semuanya, yang berasal dari ayahnya Kenshin. Sirena pun, belum mengetahui rencana tersebut, termasuk pula Kenshin. Lalu Iwan, yang kini sedang makan siang, berada sendirian di kantin belakang. Ia kemudian menelpon Kenshin, mengatakan suatu hal, menceritakan kejadian yang ada di hari ini. Iwan itu berkata, bercerita ke Kenshin, semua tak ada masalah, berjalan seperti biasa. Di tengah itu, ia teringat sesuatu tentang kemarin malam, di sebuah warung kopi. Ia mendapat informasi. Iwan itu berkata, oh ya bro, aku baru ingat nih. Tadi malam, aku mau ngomongin hal penting. Sebelum menyebut itu, Iwan melihat sekitarnya, dirasa suasananya, yang mulai agak ramai. Ia pun lalu berucap, bro kita bicara nanti aja bro. Karena kondisinya di kantin nih. Kenshin pun mengerti. Tak lama kemudian, jam istirahat pun berakhir. Iwan pun berjalan kembali ke tempat kerjanya. Di saat itulah, secara tak sengaja, seorang wanita tiba-tiba keluar dari pintu kantor utama. Iwan pun hampir-hampir akan menabraknya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya